Saya sebenarnya sangat tertarik untuk ngobrol soal inner child ya, karena Mbak Manda selalu eh, sering sekali mendampingi teman-teman untuk melakukan meditasi inner child. Tentu bukan sebagai sebuah teori ya, tapi sebagai sebuah pengalaman batin yang sering kita abaikan gitu. Dan malam hari ini, bersama juga dengan beberapa teman-teman yang lain yang sudah pernah belajar dengan Mbak Manda atau yang belum pernah belajar, kita akan coba eh, pelan-pelan membreakdown tentang meditasi inner child. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin aku pengen tanya dulu ke Mbak Manda satu pertanyaan yang mungkin masih ada juga teman-teman yang belum paham sebenarnya inner child itu apa sih gitu, dan kenapa banyak sekali orang yang sudah dewasa itu kadang tuh nggak sadar gitu dia itu masih dikendalikan sama inner child-nya gitu. Pripun Mbak Manda? Ya, selamat malam semuanya, teman-teman, Mas Hendra, tim Ngaji Rosal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kenapa yang tampil muka saya semua? Oke, sebenarnya itu pertanyaan yang simple, tapi menjabarkannya tidak sesederhana itu. Kalau ditanya, apa sih sebenarnya meditasi inner child? Kalau inner child sendiri, itu awal mulanya sebenarnya yang mengenalkan tuh konsep psikologi. Psikolog kayak Carl Jung atau Gabor Mate itu yang suka menggunakan kata-kata itu inner child atau yang dibilang itu anak batin gitu kan kok di bahasa Indonesia kan. Nah, sedangkan awal mula kenapa kok itu jadi bergabung dengan meditasi itu sebenarnya yang mengenalkan pertama itu biksu, yaitu Thich Nhat Hanh kalau ada yang pernah dengar itu salah satu biksu yang dari Myanmar dia karena saya sebelumnya juga fokus belajarnya itu di pembelajaran tentang transformasi diri kayak manifestasi, terus kekuatan pikiran dan sejenis itu. Frekuensi, apa tuh yang namanya gelombang otak kayak gitu-gitu. Di pertengah perjalanan saya baru menemukan itu tentang meditasi inner child. Karena pada kenyataannya eh apa ya? Luka batin masa kecil saya itu tricky sekali, tidak tidak mudah sekali untuk dalam tanda kutip dibereskan gitu. Kayaknya waktu kena ilmu tentang meditasi atau tentang motivasi, sorry, ketika awal saya kena ilmu tentang em, motivasi, terus transformasi diri seperti gelombang otak, vibrasi, terus frekuensi, itu saya rasa sudah cukup ya. Tapi ternyata kalau yang apa ya akar terdalamnya yaitu eh, batin anak batin Amanda kecil yang dulu itu belum secara emosi yang dulu itu tertahan itu belum kita sadari, belum kita terima dan belum kita lepaskan, itu ternyata masih menghantui gitu. Dari mana saya tahu? Dari langkah-langkah kehidupan yang saya ambil, ternyata masih dibayangi ketakutan dan dibayangi apa itu namanya ya? Emosi, muatan emosi yang sama ketika dulu saya bertumbuh gitu. Dari obrolan saya dan Mas Hendra sebelumnya, mungkin kan sudah pernah saya singgung kalau masa kecil saya struggle ya. Saya kira dengan belajar yang sebelum-sebelumnya itu, sebelum saya mengenal meditasi inner child, itu sudah cukup gitu. Tapi ternyata ketika saya melakukan itu, tentu dengan bimbingan yang dari biksu yang dari di Palm Village itu ya, saya melakukan itu waktu itu saat pandemi jadi online. Itu saya tuh menemui gitu Amanda kecil yang masih ternyata masih eksis dalam mental saya, dalam memori saya, itu rasanya luar biasa gitu. Bukannya saya nggak pernah mengenal ilmu rilis emosi sebelumnya ya, sudah, tapi kan waktu saat itu tidak fokus atau tidak um, spesifik untuk menemui, menerima, memeluk si Amanda kecil yang itu gitu. Lebih ke emosi yang random aja pada saat sesi itu berlangsung. Jadi inner child itu memang khusus
teknik dengan panduan yang mengajak saya pada saat itu dan teman-teman yang ke sini untuk kembali ke dalam gitu, mengunjungi eh, si Amanda kecil atau mungkin Mbak Santi kecil atau mungkin nanti Bu Elsa kecil yang masih terekam di memori gitu. Itu seperti apa sih? Nah, itu kalau nggak memang dalam posisi atau dalam suasana yang meditatif agak susah gitu. Dan kalau tidak dalam panduan tertentu, mungkin juga agak kebingungan juga mau ngapain di situ gitu loh. Kalau Thich Nhat Hanh itu kan konsepnya dia atau ajarannya dia itu nggak perlu diapa-apain, kita cuma perlu hadir aja gitu untuk merekognisi gitu. Amanda kecil tuh saat itu kan sebenarnya cuma ingin mengungkapkan emosinya aja dan tidak punya tempat, tidak punya kesempatan untuk melakukan itu. Namanya emosi, emosi manusia, nanti bisa di searching ya, sekarang teknologi udah luar biasa sekali. Itu tersimpan itu di tubuh manusia, di seluruh tubuh. Emosi itu tersimpan di seluruh tubuh. Jadi memang tidak mudah sekali, bukan tidak mungkin ya, tapi tidak mudah untuk meneliti atau mendeteksi sebenarnya eh, itu sudah selesai atau belum gitu. Contoh nyatanya aja begini gitu. Saya waktu kecil kan mungkin melihat orang tua berantem atau apa eh, dengan mungkin teriakan gitu kan ya. Bukan mungkin lagi tapi iya. Nah, waktu itu saya masih kecil. eh, Ketika melihat orang tua begitu, tentu emosi yang muncul namanya anak kecil tuh kan 0 sampai 7 tahun tuh kan makhluk emosional. Dia kan yang dominan adalah emosionalnya dulu. Hmm. Emosinya keluar, baru pikirannya gitu kan. Baru pikiran bisa belum gimana ya, belum bisa mikir karena masih bayi kan, masih anak-anak Hmm. bertumbuh, dia Hmm. pikirnya belum kompleks. Yang muncul pertama pasti emosinya. Ketika ngeliat orang tua berantem pasti bingung dan takut. Tapi kan mau ngomong nggak bisa gitu. Hmm. Mau Hmm. ngomong nggak bisa, mau ngungkapin nggak bisa. Apalagi kalau nangis, jangan nangis, nggak usah nangis, jangan nangis. Harus kuat gitu kan. Mungkin kan kita dapat dapat kata-kata begitu. Jadi emosi yang sebenarnya cuma ingin diluapkan gitu kan, cuma ingin mengekspresikan karena kan ketika ada apa ya, ada sesuatu yang mengancam kayak orang tua berantem tuh kan anak tuh kan pasti terancam sekali kan rasanya. Hmm. Itu kan respon pertama tubuh gitu karena emosi itu kan berada di tubuh. Itu kan masih langsung takut gitu. Kayak Hmm. kram atau mungkin badan menegang gitu kan. Mungkin Mas Hendra sendiri pernah ngalami lah ya dulu ya ketika masih remaja mungkin masih ada rasa takut. Kalau sekarang udah nggak ada rasa takut ya. Kalau masih ada rasa takut tuh kan tubuh pasti tegang dulu gitu. Hmm. 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 Maksudnya badan tuh nggak bisa bohong. Kalau emosi datang pasti badan tuh sebenarnya Betul. bereaksi. Kalau malu kita tiba-tiba kayak perut kram gitu. Ketika apa namanya marah suhu badan meningkat gitu kan. Hmm. Jadi emosi itu em, cara pendeteksiannya gimana, letaknya di mana? Banyak orang ngomong emosi-emosi itu marah, sedih, senang gitu. Tapi letaknya di mana sih? Nah, itu di tubuh fisik, di seluruh tubuh. Kenapa kok tuh jejak-jejaknya bisa kita temui? Nah, menyambung lagi yang tadi, ketika saya dewasa, gitu kan, saya dibentak dikit saja, nggak usah dibentak lah. Ada mamahku gitu ya dengan pasangannya, padahal yang berantemnya bukan aku gitu, mereka cuma cekcok biasa gitu yang agak-agak bersih tegang gitu saya langsung deg 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 gitu Hmm. itu badan tangan langsung dingin terus abis itu uh, apa tuh suhu tubuh meningkat. Nah itu contoh contoh tuh sebenarnya kalau mungkin pikiran saya udah lupa tubuh kita tuh nggak bisa bohong kalau ciri-ciri orang trauma tuh pasti yang pertama berefek itu tubuh dulu. Kenapa kok meskipun udah kenal ilmu apapun, kalau isunya dia yang masa kecil itu mungkin tentang ditinggalkan atau mungkin ketidakpunyaan. Nanti kalau kena trigger atau karena sesuatu yang mengancam, yaitu kayak ditinggalkan, dia akan cenderung melekat sekali. Oke, Gitu. aku Ya. izin pause sampai di sini dulu Mbak Manda ya. Mm, mm, Aku tadi sebelum kita Zoom ini sempat eh, chat-chatan gitu sama beberapa temanku cowok dan cewek gitu, mm, yang memang mereka juga punya luka di masa kecil gitu. Yang mm, satu itu dia cewek, gampang sekali tertarik kalau lihat cowok-cowok yang ganteng, punya kelebihan. Nah, itu serius tuh. Nah, yang cowok kebalikannya.
Mhm, Katanya, mhm. katanya itu salah satu indikasi yang cowok itu mungkin masa lalunya kurang dapat kasih sayang dari ibunya gitu. Kurang Mhm, dapat mhm. pelukan dari orang tuanya dan lain sebagainya gitu. Masa iya sih? Sampai dampaknya tuh sampai kemudian dia punya pacar banyak, gebetan banyak. Itu salah satunya itu gitu. Bener nggak sih I kira-kira? Menurut 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 pengalaman Mbak iya, Manda sendiri gitu. iya. Menurut pengalaman saya iya. Contohnya Hmm. saya aja ya, saya nggak mungkin nyontohin orang lain, kurang valid ya. Contoh Maksudnya orang lain gimana? banyak. Nanti gini, gini aja, contoh orang lain nanti bisa ditanya ke teman-teman. Kok contoh-contoh saya aja. Saya kan isunya juga gitu, kurang mendapatkan kasih sayang karena memang nggak ada kasih sayang. Jadi cenderung mudah melekat sekali ke laki-laki gitu. Ketika Oh, bertumbuh ya, ketika oke bertumbuh. oke Jadi oke. satu aja rasanya, oh kayaknya aku masih kurang dicintai ya gitu. Ketika dia agak berubah dikit gitu, aku langsung rungsing gitu, langsung kalau kata anak sekarang tantrum gitu kan. Langsung kayak gitu. Karena isunya ya dulu kurang disayangi dengan atau mungkin mungkin pasti orang tua itu kan sayang sama kita. Sebenarnya semua orang tuh sayang sama anaknya. Poinnya, kita tuh ngerasa nggak sih kalau orang tua itu sayang sama kita kan itu Hmm. poinnya. Hmm, hmm, Kita hmm, ngerti hmm. nggak kalau orang tua itu sayang? Kalau aku ngomong kayak gini bukan berarti orang tua aku nggak sayang sama aku dan sejenisnya. Aku yakin nggak ada orang-orang yang lebih sayang sama aku kecuali mama, selain mamaku dan bapakku. Tapi rasa sayang mereka itu nggak nyampe di aku gitu. Karena Oke. ketika aku bertumbuh dulu, aku dalam mode survivalmu terus. Karena kan ini ya rumah tangganya lagi dalam situasi yang seru gitu. Jadi anak kecil aku ngerasanya terancam terus gitu loh kondisinya. Ketika bertumbuh pun relasi akhirnya berpengaruh ke relasiku ketika aku bertumbuh. Ketika menjalin hubungan sama laki-laki juga begitu, kayak modenya survival terus, kayak insecure terus gitu bawaannya. Hmm. Kalau memang yang dulu Amanda yang merasa kurang dicintai itu nggak belum belum kelar, belum belum menerima itu gitu. Kalau Memang gini efeknya Mbak Manda, macam-macam. kalau kalau Mbak Manda ini kan cukup tajam kan penglihatannya gitu ya. Kalau kasusku itu, aku tuh sering sekali berjumpa dengan guru spiritual yang awalnya tuh digandrungi banyak orang gitu ya. Tapi Mhm. lama-kelamaan setelah kita kenal dekat gitu ya. Atau kemudian aku juga sering kan usil-usil nyari tahu gitu seberapa jauh kehidupan pribadinya gitu. Itu tuh aku hobiku dari dulu kayak gitu sih. Agak nakal sih. Dan akhirnya aku sering ketemu sekali tuh yang namanya guru spiritual. Oh, obrolan pribadinya tuh sebenarnya dia setiap hari pengen mati, doakan aku ya biar cepet mati dan lain. Oh, ada loh yang sampai selevel itu gitu. Padahal dia tuh udah Oke. ngajar di mana-mana, pengikutnya banyak sekali gitu ya. Dan tapi kan nggak mungkin ya, aku bisa breakdown satu-satu gitu. Tapi kenapa aku Iya. sampai bertanya kenapa ya aku kok sering sekali ya ketemu guru spiritual yang model jenis seperti ini? Itu faktor apa Mbak Manda? Sorry, sorry, jenis apa sih? Jenis Iya, gimana? maksudnya gini Sejenis loh. apa? Dia tuh kan punya pengikut banyak. Mm-mm, mm-mm, Tapi ketika dia WA sama pasangannya atau orang yang dicintainya atau apa gitu mm-mm, ya, mm-mm, dia tuh mm-mm. selalu bilang, aku pengen mati, ya doakan aku biar cepet mati dan lain sebagainya gitu. Atau Kayak kemudian, putus asa gitu. iya, padahal dia tuh Oke, ngajar di mana-mana gitu oke, misalnya gitu oke. ya. Iya. Hal-hal kayak gitu tuh case-nya banyak banget. Mm-mm, mm-mm, Tapi kadang mm-mm. aku sampai bertanya-tanya, kenapa ya? Aku kok sering ya ketemu sama orang yang salah seperti ini ya gitu kan. Kok saya enggak ya? Oh enggak ya? Enggak. Kalau saya balance sih, alhamdulillahnya ya, ya ketemu yang agak-agak lain, Paling tapi juga paling ketemu paling yang diajak sangat diajak ini juga. nikah gitu ya. Ya, paling kayak gitu ya. Iya, Karena gitu. juga cerminan dari aku juga mungkin ya bawahnya pengen disayangin kan gitu. Oke. Gitu sih. Itu juga Oke. kecenderungan dari dalam kita sendiri sih biasanya, biasanya begitu. Tapi kadang-kadang Mas Hendra, itu juga cuma pengalaman aja. Itu juga perlu dilihat dari sudut pandang yang lain. Misalkan gini, kita tuh kan kalau nggak ketemu barang yang KW, ibaratnya kan, kayak tas Hmm. tuh yang branded, atau mungkin Mas Hendra peralatan elektronik lah ya, karena konten kreator. Kalau nggak nyoba yang palsu dulu, kita untuk mengenali kualitas yang asli kan kadang-kadang agak agak nggak Oh agak iya sih. kurang peka lah gitu. Bener. Makanya kadang-kadang kehidupan sama kehidupan itu didatangkan sama yang mungkin kualitasnya yang KW1 dulu, KW2 dulu Hmm. gitu. Hmm, hmm. Lama-lama, oh yang ori tuh begini toh gitu. Kalau nggak ngalamin kedua-duanya, udah cenderung tertipu sih. Oke. Jadi memang harus apapun yang hadir di dalam diri ini, even itu dalam perjalanan spiritual, Mm, mm, semuanya mm, adalah pelajaran mm, gitu mm, ya, Mbak mm, Manda mm, ya. mm. Ya, tapi mau menambahkan ya,
mau siapapun atau apapun, mau pemuka agama atau guru atau siapapun lah ya, kayak saya pun itu kan cuma profesi ya. Hmm. Ibaratnya itu sesuatu yang kita tekuni. Di balik itu semua, kan cuma juga manusia biasa, yang mana itu juga ada perasaan, ada emosi, ada ego, ada nafsu, ada kehendak, kayak gitu-gitu, ada kesadaran. Nah, itu sih yang membedakan. Kalau profesinya, mungkin kalau secara teori dan secara konsep, banyak sekali yang eh, sosok-sosok ya, mau yang paham apapun, mau dalam dalam segi ilmu agama, mau ilmu tentang mungkin tentang manusia, psikologi. Eh, tapi kan untuk mengejawantahkan itu dalam laku kesehari-hari, nah itu kan tantangannya di mana-mana yang susah itu praktek gitu. Kalau Makanya kan, tentang teoritis dan konsep mudah. oke Mbak, aku kembali ke itu, ke inner child tadi Mbak. Konkret aja Mbak, luka masa kecil seperti apa sih yang paling sering Mbak Manda jumpai pada teman-teman yang belajar meditasi datang Mhm, ke rumah mhm, tuh mhm. kebanyakan apa Mbak? Karena mostly yang kesini adalah 90% adalah 99% adalah perempuan, Mm-mm. dan entah kenapa kebanyakan adalah yang punya luka masa lalu dengan orang tuanya. Rata-rata tuh nggak yang heboh gitu ya. Rata-rata luka masa lalunya itu atau masa kecilnya itu, oh ternyata aku selama ini tuh cuma pengen pengen dipeluk aja gitu. Aku waktu kecil itu merasa sedih banget karena ditinggal sama mama papaku, nggak diajak gitu, dan aku tuh sedih sekali. Ternyata dan rasanya tuh tertinggal sampai hari ini gitu. Ketakutannya, terus kegalauannya itu tertinggal sampai hari ini pada saat itu ya. Dan itu cuma tentang rasa yang ingin ingin disayangi, ingin dicintai dan ingin dipeluk. Rata-rata cuma itu sih. Hmm. Rata-rata cuma itu aja, masalah manusia tuh menurutku ya muter-muter di situ aja. Nanti ketika dia ingin dicintai tapi nggak mendapatkan itu ketika kecil, dia akan mencari itu di luar. Salah satunya mungkin dengan cara ke lawan jenis gitu. Atau mungkin dia mencarinya dengan mencari harta sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau aku banyak harta, aku juga jadi cinci, aku akan jadi manusia yang lebih dicintai orang lain. Atau mencari apa yang setinggi-tingginya gitu. Padahal sebenarnya kadang-kadang itu cuma rasa rasa ingin dia dicintai yang dulu itu terproyeksikan sampai dia dewasa. Jadi dia mengejar sesuatu, pengakuan dari orang lain yang sebenarnya rasa ingin dicintainya itu um, dari luka masa lalu dulu, dari orang-orang terdekatnya yang tidak dia dapatkan Hmm. gitu. Hmm, 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 hmm. Gitu Mas Hendra. Tapi kadang kita sering ya melihat orang tuh sudah dewasa, pikirannya juga rasional, intelektualitasnya juga tinggi, baca bukunya juga banyak, meditasi hampir setiap hari, tapi justru sorry itu sering kali meledak emosinya hanya gara-gara hal-hal kecil. Dan rata-rata aku melihat melihat itu kejadian kayak gini tuh di orang-orang yang eh sudah punya pengikut banyak gitu. Nah, nah, apa yang menyebabkan hal itu menurut Mbak Manda? Kaitannya sama inner child mungkin. Kalau itu sebenarnya jawabannya kompleks ya. Kalau misalkan sosok guru tuh kan meledaknya marah, kadang-kadang kan tidak selalu kita asosiasikan dengan, oh berarti dia temperamen. Siapa tahu Hmm. memang marahnya untuk ngajarin atau apa, itu kan saya nggak Nah, berani menyentuh di wilayah temperamen itu yang kan. tidak pada tempatnya itu yang menyebabkan itu Ya, tuh apa? eh ya balik lagi ya, makanya setiap setiap ap- siapapun tuh kan ya sebenarnya manusia, yang saya selalu sampaikan di teman-teman, ya punya lapisan-lapisan diri itu ya, emosi ya, perasaan, kehendak, ego dan segala macam gitu. Oke, mungkin secara keilmuan, keilmuan tuh kan berarti di pikiran ya, di data memori, di data pikiran, pikiran kognitif, yaitu Hmm. letaknya di otak gitu. Nah, sedangkan sistem sistem kita bereaksi, yaitu emosi, itu kan meledak, itu kan emosinya kan. Itu kan sistem saraf di seluruh tubuh gitu. Mungkin ada hubungannya dengan masa kecil, mungkin dia dibesarkan dengan lingkungan yang temperamen, ketika ada yang nggak pas langsung meledak gitu kan. Eh, itu ketika dia sudah bertumbuh menjadi seorang yang sangat mumpuni mungkinnya dalam keilmuan atau bidang keilmuannya, itu bisa nanti apa ya, tergoda lagi atau tertrigger lagi, ya ada kemungkinan besar. Karena gini sih ya Mas Hendra ya,
Kalau belajar inner child, bukan berarti sekali dua kali meditasi terus semua trauma sembuh, enggak juga. Apalagi kalau ajarannya Thich Nhat Hanh itu kan bukan untuk menyembuhkan, tapi kamu untuk menyadari luka masa kecilmu, menerima itu, memeluk itu, dan apa ya, memberi kesadaran dan kehadiran. Bentar, bentar. Berarti inner child itu tidak harus disembuhkan, cukup disadari dan Iya, ditemani aja. kalau dalam konsep yang saya pelajari dan lakukan begitu. Gini aja, Hmm. contoh nih contoh. Hmm. Misalkan anak Mas Hendra itu waktu itu nggak tahu tiba-tiba kita ngomong apa, dia nerimanya apa langsung nangis gitu. Hmm. Hmm. Sebenarnya cara menenangkan gimana sih? Paling dia cuma butuh pelukan doang gitu. Ternyata tenang ya dek ya gitu ya. Mama tahu Hmm. kamu sedih. Itu pasti sebenarnya sudah luruh kok gitu. Oke, oke. Kamu kenapa? Aku lagi sedih gitu. Aku lagi takut mah karena mama teriak sama aku. Padahal aku teriaknya sama orang lain. Dia nangkepnya buat dia gitu. Hmm. Sebenarnya kalau kita ajak ngobrol, dia mengungkapkan emosinya, itu sebenarnya sudah luruh gitu. Nah, yang Hmm. dilakukan di meditasi inner child itu cuma memberi kehadiran itu. Kita hadir gitu di dalam hening gitu, dalam hening kita. Di situ kita bercakap-cakap gitu ya, dalam batin masing-masing. Iya, iya sayang gitu. Aku tahu kamu sedih ya. Nah, dari situ nanti ada dialektika yang tentu sangat personal masing-masing. Dan entah kenapa itu menyembuhkan. Maksudnya menyembuhkan yang untuk aku dapat trigger kayak gitu lagi, kok tidak terlalu berefek seperti dulu gitu. Oke. Ya, begitu sih kurang Hmm. lebihnya. Hmm. Kalau Hmm. misalkan disambung sama yang tadi ada sosok yang mungkin sudah secara keilmuan gimana, tapi kok temperamennya tidak sesuai dengan tempat gitu. Gini ya, karena itu tadi emosi dan sistem saraf tubuh itu lebih tua lah dalam kasarannya dibanding sama pemikiran atau sama otak otak kognisi atau dengan apa ya itu ya pengetahuan dan bahasa. Jadi karena itu kita bertumbuh 0 sampai 7 tahun atau mungkin setelah itu ya, yang dominan ekspresi atau dominan bekerja dalam sistem tubuh manusia itu adalah emosi, yang mana itu Hmm. tersimpan dalam memori struktur tubuh. Ketika itu tidak apa ya, tidak disadari gitu, tidak diterima dan tidak kita lepaskan, dalam perjalanan hidup akan menemukan apa ya kasus-kasus seperti itu. Jadi mungkin secara pemikiran, secara konsep, secara teori udah sangat tinggi sekali. Tapi ketika ada sesuatu yang menyentuh sedikit egonya, dia langsung meledak gitu. Hmm. Karena memori-memori luka-lukanya tuh masih nggak diproses karena itu kan juga memang ranah-ranah psikologis ya, ranah psikologis dan meditasi. Hmm. Dan nggak semua tradisi mengenal itu Hmm. gitu. Hmm. 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 Terus Mbak, kalau dari pengalamannya Mbak Manda memandu teman-teman meditasi inner child, momen yang paling emosional yang sering muncul itu kira-kira apa saja bentuknya gitu? Maksudnya itu apakah kemudian ada yang menangis lah, marah lah, diem aja tanpa respon apapun atau gimana Mbak? Kalau untuk yang pertama kali melakukan ya, Mm-mm. ini 99% menangis ya, Hmm. menangis. 99% menangis. Atau mungkin karena audiensku rata-rata perempuan kali ya. Mm-mm. Perempuan kan cenderung lebih emosional dibanding laki-laki. Mm-mm. Gitu rata-rata Terus menangis. kalau misalnya buat teman-teman kita nih Mbak Manda, eh ketika kemudian dia itu takut untuk membuka luka-luka yang lama ya karena khawatir makin sakit gitu kan ada kan kayak gitu udahlah jangan jangan ngomongin itu enggak aku Ya, males ada. tentang masa lalu Ada. kayak gini gitu Mm-mm. apa Mm-mm. yang Mm-mm. sebenarnya perlu dipahami gitu apa yang mungkin perlu disampaikan buat teman-teman yang mengalami case seperti itu Mbak. Sebenarnya, mungkin teman-teman nanti yang lain juga bisa bercerita yang sudah mengalami sesi sama saya di rumah. Meditasi inner child bukan untuk ngorek-ngorek masa lalu ya, enggak. Karena Mm-mm. redaksinya juga enggak begitu. Ayo coba ingat masa lalumu, enggak kayak begitu. Saya selalu bilang, coba ini dibayangkan dulu ketika kamu masih kecil, mungkin rumahmu atau bertumbuh atau apa. Ya cuma bayangan itu aja, gitu. Coba pandangin gitu. Ketemu dengan Amanda kecil atau mungkin Bu Yanti kecil gitu. Nanti kita sistem tubuh kita itu sudah punya kecerdasan sendiri memori apa yang keluar gitu. Jadi saya nggak nyuruh
nggak nyuruh-nyuruh. Coba ingat orang yang menyakitimu, enggak kayak begitu. Jadi itu sangat lembut sekali, sangat gentle sekali. Kalaupun eh, tubuh menolak gitu, ya nggak masalah. Tapi saya belum pernah menemukan yang seperti itu sih. Rata-rata karena saya juga mandunya itu tidak tekstual, yaitu menyesuaikan dengan audiens. Jadi itu lembut sekali gitu. Hmm, hmm, Dan hmm. nggak ngorek-ngorek. Kadang-kadang kan memang ada orang-orang tertentu yang sangat tertutup sekali atau sangat skeptis sekali. Aku juga ada orang terdekatku gitu sama sekali nggak mau gitu. Dan gini, karena konsep meditasi inner child termasuk dalam kategori self healing ya, menyembuhkan diri sendiri, itu memang nggak akan efektif kalau bukan kehendaknya dia sendiri. Oh iya 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 Ya, iya kenapa iya kok mungkin dalam rilis Mas Hendra juga tahu, mesti ada coba izinkan ini, diizinkan gitu kan? iya iya Bisa iya nggak iya. mengizinkan diri sendiri untuk melepaskan itu karena memang harus ada mutual konsennya. Kita harus sepakat dulu. Memang aku mau sembuh, aku mau belajar gitu. Hmm, Kayak hmm, misalkan hmm. belajar memasak aja ya, memasak kan ilmu nyoto ya kelihatan gitu. Kalau dia nggak pengen kamu tarik-tarik orang untuk belajar, dia sepenuh hati nggak ya enggak. Jadi percuma juga kalau emang dia belum open mind untuk melakukan itu juga nggak perlu Hmm, hmm. kita cekokin dengan ayo belajar nggak. Itu sudah biasanya sudah dari apa ya, pengalamannya dia sendiri, terus dari keresahannya dia sendiri, kok hidup aku ternyata masih udah umur segini gitu masih gini-gini aja ya, kok masih dibayangin dengan ketakutan ya gitu, atau masih melekat sekali ya terhadap mungkin terhadap bendawi atau mungkin dengan manusia yang lain, baik yang dekat ataupun yang jauh. Kenapa ya kok begitu gitu? Biasanya dengan begitu mulai nih muncul gitu keresahan atau kegelisahan dalam diri, aku harus belajar apa lagi nih gitu. Termasuk saya juga begitu. Ketika udah belajar ini itu dan segala macam, kok ketika ada apa kata-kata dari mamahku yang dikit aja gitu nyentuh tuh langsung kayaknya konsep seluruh ilmu gitu dan seluruh pemahaman saya selama itu langsung menguap gitu. Hmm. Kayak tiba-tiba langsung auto galau gitu kan. Kalau memang menyentuh yang ngomong itu adalah mamahku atau mungkin bapakku. Karena itulah awal mula aku apa ya menahan emosi aku dari situ gitu. Jadi Oke. ketika ada dua sosok itu tuh yang kayak jadi titik lemahku gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Karena tubuhku merekam semuanya, masih kecil dulu kan belum bisa bersuara, belum bisa berpikir secara jernih apalagi gitu. Saya menyimpan itu rapi di dalam tubuh saya sendiri, dalam memori saya. Ketika kesentil dikit gitu, lukanya itu langsung meledak, semua pengetahuan hilang, auto Hmm. galau gitu. Ya, begitu karena tubuh tuh ngefek duluan gitu, badan langsung meriang gitu kan. Kayak gitu-gitu. Nanti mungkin Nah, teman-teman yang lain yang iya ngalamin iya lebih iya. lebih ini bisa cerita. Nanti sebelum aku ke teman-teman semuanya ya. Apa sih pesan Mbak Manda kalau misalnya ada teman-teman tuh yang masih takut mau apa meditasi, mau terapi gitu ya. Lalu yang paling sederhana itu apa sih yang bisa dilakukan supaya mereka itu mau atau mulai berdamai dengan inner child-nya gitu. Karena kadang kan di medsos kan banyak tuh ya trauma-trauma Ya. healing yang disiram air apa Mm-mm. yang di Bali itu kan Oh banyak ya, kan iya, yang iya, rame iya, kan iya. kayak gitu tuh. Iya, iya, Kadang mau iya. ikut kayak gitu tuh juga wah biayanya mahal dan lain sebagainya gitu. Paling enggak dengan tip dan trik yang kemudian bisa Mbak Manda sampaikan buat teman-teman tuh teman-teman bisa praktik dengan mudah di rumah gitu. Oke, tanpa menyinggung siapapun ya. Kalau saya pribadi memang tidak pernah melakukan apa ya terapi untuk menyembuhkan diri yang dramatis gitu, nggak pernah. Saya Mm-mm. memang kaum yang lembut-lembut aja dan lebih fokus ke dalam diri Oke. dengan cara-cara teknik yang juga lembut gitu. Dan jangan dikira yang lembut atau yang kalem atau yang cuma kayaknya sederhana itu tidak bekerja gitu. Jangan dikira begitu. Malah sebenarnya menurut saya sesuatu hal ilmu yang paling mendalam itu harusnya semakin sederhana gitu. Nggak Oh, usah yang simpel pakai ya. heboh banget. Makin Iya, simpel ya, Mbak ya. makin makin mendalam ilmu ya sebenarnya makin sederhana gitu. Mm-mm. Di awal-awal ilmu apapun tuh kan susah sekali menjelaskan kalau di konsep-konsep awal kan kayak misalkan belajar jurus apa kungfu itu kan awal belajar kan banyak banget jurusnya. Tapi kalau udah master paling yang diajarin cuma itu aja, cuma satu aja yang dia pegang mungkin olah nafas atau apa gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang masih menolak gitu atau masih takut, ya nggak apa-apa gitu. Berarti
Yang step yang pertama ya harus diakui dulu takutnya. Oh, aku masih takut ya. Sadar dulu kalau punya takut gitu. Kadang-kadang kita itu nggak mau mengakui, apalagi menyadari kalau kita ternyata penuh ketakutan gitu. Kita bilangnya gini, itu nggak penting gitu. Apaan sih itu kan untuk orang-orang galau gitu. Padahal mah dia sehari-hari juga lebih galau dari aku misalkan kan gitu. Iya, iya. Kebanyakan manusia kan denial kan. Jadi kalau memang untuk orang yang masih takut atau mungkin masih ini apaan sih kok kayaknya tidak sesuai dengan ajaran tertentu gitu ya. Ya cukup diakui aja, oh memang aku masih takut ya gitu. Dan disadari, habis itu ya sudah gitu. Dalam membatinkan dalam hati, kalau memang nanti ini baik buat aku, dikasih pertanda-pertanda deh gitu. Agar aku memang lebih mengarah ke situ. Saya juga belajarnya gitu kok. Jadi kita terbiasa untuk berkomunikasi ya di dalam diri. Kalau emang takut, yang pertama sadar dulu, oh aku lagi takut nih gitu. Kadang-kadang kita karena terlalu terlalu lama menekan emosi dari kecil, apalagi budaya orang Indonesia ya, parentingnya mostly generasi 80-an kayak aku gini, apalagi di bawahnya, itu pasti gaya parentingnya itu menekan emosi, nggak boleh marah, nggak boleh bersuara, nggak boleh untuk mengungkapkan pendapat gitu. Emosi nggak, segitu-gitulah ya. Jadi kita terlalu lama di budaya yang menekan emosi, sehingga kita nggak punya kecerdasan untuk menamai emosi kita apa. Kayak misalkan ada info tentang inner child atau penyembuhan diri secara holistik. Um, itu ketika dengar emosi apa yang muncul, kadang-kadang kita nggak bisa namain, aku ini takut, apa aku ini khawatir, apa aku ini bingung ya. Kadang-kadang itu pun kita nggak bisa namain gitu. Karena saking lamanya kita hidup merepress atau mengabaikan emosi, jadi kita sudah terbiasa begitu. Yang dominan cuma otak aja, langsung analisa aja, langsung pikiran aja. Kayaknya itu ini deh gitu. Padahal, kalau memang kita mau jujur, emosi itu nyata sekali. Jadi sepele sih, tapi itu mempengaruhi banyak sekali aspek dalam kehidupan kita. Contoh nyata yang sangat sering ditemuin. Kalau memang nggak percaya emosi itu berpengaruh terhadap kesejahteraan fisik ataupun relasi. Contoh, orang kalau temperamen, biasanya 90% pasti dia sakit fisiknya adalah darah tinggi, bener nggak? Nanti kalau dalam keseharian dia secara emosi dia hektik sekali gitu ya, naik sekali, pasti tensinya naik gitu. Hmm. Begitu pula sebaliknya, kayak misalkan dulu aku orangnya kan paling ahli merepress emosi kan, menahan emosi sabar, aku kayaknya ahli sabar dulu. Jadi efeknya yang diserang juga fisik, yang mana aku selalu anemia, gampang pingsan gitu. Dulu aku Hmm. begitu. Terus eh, jantungnya itu agak-agak lemah gitu, suka keringet dingin gitu. Iya, iya, iya. Itu salah satu, banyak lah contoh, mungkin teman-teman nanti bisa Oke. meng-cross check sendiri. Siap, siap. Jadi emosi itu berkaitan sekali dengan kesehatan fisik. Kalau emang sudah sehat, kita juga fisiknya tidak sehat, itu kan berpengaruh di banyak hal. Nah, satu Tapi, lagi, kenapa? oke, oke. Apa? Lanjut, lanjut, lanjut. Ini aku mau menambahkan ya, satu lagi. Mm-mm. Kenapa kok kita harus punya kesadaran untuk menyembuhkan diri sendiri, terutama kalau memang kita hidup di keluarga yang mungkin challenging ya. Aku nggak selalu bilang itu perpisahan, mungkin juga utuh, tapi apalah gitu, ada kondisi apa. Kita juga harus mengerti dan menyadari, sadar kalau, oh ternyata aku ada yang nggak beres deh gitu. Aku kayaknya masih ada sakitku di sini gitu, entah dalam hal pikiran atau mental. Karena orang yang sakit gitu, baik fisik ataupun terutama ini aku lagi ngomongin tentang sakit secara emosi ya. Orang yang sakit itu cenderung menyakiti orang lain, itu pasti. Hmm. Jadi, kalaupun kamu pernah terlukai oleh keluarga, atau mungkin saudara, atau apa gitu, kamu jadi harus punya kekuatan dan tekad yang kuat untuk sembuh. Kenapa? Jadilah generasi pemutus untuk tidak meneruskan rasa sakit itu baik ke generasi selanjutnya ataupun ke orang lain gitu. Iya, ya, sip, sip, sip. Karena ya itu yang paling penting ya. Jadi untuk menjadi manusia yang lebih menjadi solusi di kehidupan, bukan jadi masalah gitu loh. Orang kalau misalkan Oke. nggak selesai dengan emosinya, temperamen, ya orang di sekitarnya juga malas kali gitu kan. Iya, iya. Hmm.